Di sini Al-Fakir ingin membacakan nasab mulia beliau, yang mana beliau Al-Imamul Habr Al-Hafidhul Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Alwi bin Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Abdurrahman bin Faqih bin Muhammad Al-Faqih bin Abdurrahman Al-Ashiqa bin Abdullah bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syahid ibn Sayyidina Al-Imam Al-Ustadzul A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahibul Mirbad bin Ali Khali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Sayyidina Al-Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, dan juga putra daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nasab Zahabiyah, silsilah Zahabiyah yang bersambung dari beliau hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan menyebutkan nama-nama beliau semuanya, rahmatnya Allah bercucuran di majelis kita pada siang hari ini. Kelahiran Al-Imamul Habr radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu dilahirkan pada hari Selasa tanggal 15 Safar tahun 1316 Hijriah, bertepatan dengan 5 Juli 1898 Masehi di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Isyarah tanda-tanda kemuliaan beliau telah nampak bersama dengan malam kelahiran beliau radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana ada seorang ulama besar bernama Al-Habibul Imam Syekhan bin Hashim As-Saqqaf radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau bermimpi radhiyallahu ta'ala anhu yang menitipkan Al-Quranul Karim agar disampaikan kepadaku. Oleh karena itu, putraku ini akan aku beri nama Abdul Qadir, dengan harapan semoga Allah memberikan ilmu makom kewaliannya kepada seperti halnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Pendidikan dan tarbiyah Al-Imamul Habr radhiyallahu ta'ala anhu diawali dari kota kelahiran beliau, yakni kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Beliau tumbuh besar dalam keluarga yang sangat kuat memegang norma-norma agama. Di dalamnya ditanamkan kecintaan kepada ilmu dan ulama. Semenjak kecil telah ditanamkan pada jiwa beliau radhiyallahu ta'ala anhu Al-Quran, Al-Hadis, dan berbagai macam ilmu, terutama adab dan etika dari leluhurnya salafun as-solihun. Semenjak kecil beliau sangat rajin dan tekun dalam menuntut ilmu, dan beliau dikenal sebagai murid yang sangat cerdas dan tanggap dalam menerima pelajaran. Dan pada masa mudanya beliau dikenal sebagai pemuda yang punya perhatian yang besar terhadap ilmu dan menaruh penghormatan yang tinggi pada para guru-gurunya. Seperti ucapan para ulama, tidaklah dinamakan mengagungkan ilmu apabila tidak memuliakan ahlul ilm, yakni ulama. Hingga pernah suatu saat beliau ditegur dan diperingatkan oleh gurunya. Beliau diam dan tidak membantahnya, padahal beliau berada di dalam pihak yang benar. Setelah sang guru memahami bahwa murid beliau berada di pihak yang benar, maka sang guru meminta. Itulah secuil contoh teladan beliau yang sangat tinggi, karena seorang murid harus beradab dan menjaga sopan santunnya zahiran wa batinan terhadap gurunya. Beliau Al-Imamul Habr benar-benar menghargai, tidak menyanyiakan waktunya. Tiada waktu kosong kecuali diisi ilmu dan ibadah. Maka tidaklah heran jika dalam usia yang sangat muda beliau telah menghafalkan Al-Quran. Ketika usia 16 tahun beliau mendapatkan berbagai macam fan ilm dari guru-gurunya di Tarim, Hadramaut. Bahkan beliau juga diberikan izin untuk memberikan fatwa dalam hukum syariat Islam. Isyarah dari guru-guru tentang kemuliaan Al-Imamul Habr radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika
beliau Al-Imamul Habar radhiyallahu ta'ala anhu berziarah kepada salah satu maha gurunya, yakni Sayyiduna Al-Imam Ainul Mukasyifin Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang mana pada waktu itu berkumpul juga para ulama dan habaib. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas memegang dada beliau seraya membacakan doa-doa. Setelah itu di antara tokoh ulama dan habaib yang berada di situ bertanya kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, mengapa antum memberikan perhatian yang khusus kepada pemuda ini? Sayyiduna Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menjawab, sesungguhnya pemuda ini akan memiliki kedudukan yang mulia dan menjadi orang besar di tanah Jawa. Dikisahkan juga suatu saat ketika beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas berkunjung ke kota Tarim, dan kebetulan beliau melewati rumah Al-Imamul Habar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, aku mencium aroma ilmu yang harum dan murni dari rumah ini. Diriwayatkan suatu ketika Sayyiduna Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab radhiyallahu ta'ala anhu memuji beliau Al-Imamul Habar dengan ucapan, wa bil faqih alladhi fil fiqh kal adra'i wa fit tasawufi muttasi'i wal adabi muttasi'i. Keluarga bil faqih, penguasaannya dalam ilmu fikih seperti Al-Imam Al-Adra'i radhiyallahu ta'ala anhu, dan penguasaannya dalam ilmu tasawuf dan adab sangat luas. Beberapa guru-guru Al-Imamul Habar radhiyallahu ta'ala anhu, yang pertama Sayyiduna Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan yang kedua Sayyiduna Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan yang ketiga Sayyiduna Al-Imam Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Masyhur, dan Sayyiduna Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, dan Sayyiduna Al-Imam Al-Habib Abdul Bari bin Syekh Al-Aidarus, dan Sayyiduna Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Maulang Gresik, dan juga Sayyiduna Al-Imam Al-Hafidh Al-Allamah Muhammad Abdul Hayy bin Abdul Jabir Al-Kattani. Dan guru-guru beliau sangat banyak dan Al-Fakir tidak bisa menyebutkan semuanya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Secuil daripada ketawaduan Al-Imamul Habar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, seandainya saya bisa berjalan di bawah tanah yang saya pijak ini, maka saya tidak akan berjalan di muka bumi ini. Itu menunjukkan bukti bahwasanya beliau merasa hina dan rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga merasa tidak pantas berjalan di muka buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Kegigihan Al-Imamul Habar dalam dunia pendidikan dan dakwah pada tahun 1330 Hijriah, 1331 Hijriah, atau pada tahun 1912 Masehi, Al-Imamul Habar radhiyallahu ta'ala anhu lulus mendapatkan ijazah dan beragama, dan beliau juga mendapatkan isyarah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus melanjutkan berdakwah sampai keluar dari kota Tarim. Dan perjalanan dakwah dan talabul ilm beliau berlanjut sampai kota suci Makkah dan Madinah seraya menunaikan ibadah haji. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan dakwah dan talabul ilmnya ke kota Aden, Pakistan, India, Malaysia, Singapura, dan terakhir menuju negara Indonesia. Di sepanjang perjalanan beliau tersebut, beliau berdakwah dan juga talabul ilm, mengambil ijazah sanad dari para ulama yang beliau jumpai, akan tapi juga tidak sedikit dari ulama-ulama tersebut di negara dan kota yang beliau lalui juga mengambil ijazah dan sanad dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tiba di Indonesia, tepatnya di kota Surabaya, pada tahun 1338 Hijriah atau tahun 1919 Masehi. Pada tahun itu pula beliau radhiyallahu ta'ala anhu diangkat sebagai direktur Madrasah Al-Khairiyah. Dan pada tahun 1358 Hijriah atau tahun 1938 Masehi, di kota Solo, Jawa Tengah, beliau mendirikan lembaga pendidikan Madrasah Ar-Rabithah. Dan pada akhirnya beliau Al-Imamul Habar radhiyallahu ta'ala anhu sampai di kota Malang pada tanggal 12 Februari 1945 Masehi atau 6 bulan sebelum proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan beliau mendirikan lembaga pesantren Darul Hadits Al-Faqihiyah
Dan pada tahun 1960 Masehi, beliau diangkat sebagai dosen mata kuliah tafsir di Fakultas Tarbiyah YN Malang. Dan pada tahun berikutnya, yakni tahun 1961 Masehi, beliau diangkat sebagai advisor Menteri Penghubungan Alim Ulama Indonesia. Kehadiran beliau di Kota Malang membawa angin segar dalam dunia dakwah di negeri tercinta ini. Beliau pernah berkata, seluruh hidupku telah aku wakafkan untuk pendidikan dan dakwah. Kehidupan beliau sepenuhnya dicurahkan untuk perjuangan agama, guna mencetak kader-kader Islam yang handal. Dan juga beliau membagi waktunya untuk berdakwah serta berperan besar untuk membangkitkan semangat jihad dalam berjuang mengusir penjajah untuk merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Beliau Al-Imamul Habar radhiyallahu ta'ala anhu adalah pendidik sejati dan pembimbing umat. Bahkan beliau menjadi rujukan para ulama di zamannya. Dan salah satu buktinya disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Kafabihi bin Kiai Haji Mahrus Lirboyo Kediri, bahwasanya abahnya beliau yakni Kiai Haji Mahrus Lirboyo, kalau ada iskal tentang hukum syariat, beliau sowan kepada Imamul Habar radhiyallahu ta'ala anhu dan menanyakan tentang hukum tersebut. Itu secuil daripada bukti bahwasanya beliau adalah sumber daripada ilmu yang berada di Kota Malang. Jasa beliau Imamul Habar tidak dapat diuntai dengan kata-kata, karena begitu besar dan mulianya segala apa yang telah beliau curahkan untuk Islam dan kaum muslimin. Sekelumit daripada kata mutiara Imamul Habar radhiyallahu ta'ala anhu, inna la nahtaju ila katsirin minal ilm walakin nahtaju ila katsirin minal akhlaq. Sungguhnya kami tidak butuh kepada banyaknya ilmu, akan tapi kami membutuhkan murid atau orang yang banyak akhlaknya. Yang kedua, syariatul Islam mabniyatun alal adab. Beliau mengatakan bahwasanya syariat Islam itu terbangun dengan adab budi pekerti. Dan selanjutnya, al-ilmu la yanfa'u indal kazzab wa kadzadzin la yanfa'u indal kazzab. Ilmu tidak akan bermanfaat bagi pembohong. Begitu juga agama tidak akan bermanfaat bagi pembohong. Selanjutnya beliau pernah berkata, kunna nasya alal auladina fasada sirah wal an nasya alaihimul kufur. Dulu kami takut pergaulan yang rusak mempengaruhi anak-anak kami. Namun sekarang kami takut akan anak kami menjadi kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, salah satu pesan dari Yang Mulia Sama'atul Habib Abdul Qadir, masukkan putra-putri antum kepada pondok pesantren Darul Hadis dan pondok Az-Zahra agar mereka semuanya terjaga daripada hal-hal yang sedemikian ini. Selanjutnya beliau berkata, ya bahtaman adraka zamana Abdullah. Alangkah beruntungnya orang yang mendapati zaman yang mulia Al-Ustadzul Imam Al-Hafidhul Musnid Al-Qutub Ad-Doktor Sayyidina Walana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, yakni adalah putra daripada yang mulia Al-Ustadzul Imamul Habar Al-Hafidhul Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihim fid dharain amin. Dikisahkan akhir hayat beliau Al-Imamul Habar radhiyallahu ta'ala anhu wafat pada hari Senin tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 1382 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 November 1962 Masehi, di usia 62 tahun. Menjelang wafatnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata kepada putranya Al-Ustadzul Imam Al-Hafidhul Musnid Al-Qutub Ad-Doktor Sayyidina Walana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, lihatlah wahai anakku, ini kakekmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ibumu Sayyidina Fatimah Az-Zahra telah datang untuk menjemputku. Setelah itu ruh suci beliau meninggalkan jasadnya dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
Surat Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dalam sekejap berita wafat beliau menyebar ke kalangan orang muslimin, bahkan ribuan muslimin berdatangan untuk bertakziah dan menyampaikan penghormatan terakhir kepada sang permata ilmu. Keesokan harinya jenazah suci beliau disolatkan di Masjid Jami' Malang dan dimakamkan di dalam gubah di Komplek Pemakaman Umum Kasin, Malang, Jawa Timur. Diiringi dengan derayan air mata para petakziah yang betul-betul merasakan sosok pendidik sejati, guru panutan selama ini membimbing hati dan rohani mereka. Al-Imamul Habr Al-Habib Abdul Qadir mewariskan sebuah lembaga pendidikan, yakni Pondok Pesantren Darul Hadis, kepada putra sekaligus khalifah beliau, yaitu Samatul Ustadzul Imam Al-Hafidz Al-Musnid Al-Qutub Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih, dan beliau yang meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah, dan juga Masjid Salim daripada Al-Imamul Habr Al-Hafidz Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih.